Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu Iranto Pamungkas, mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Universitas Pamulang. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menerapkan data tuple atau tuple ya dalam Python dasar. Nah, di sini kita menggunakan VS Code atau Studio Code ya. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita akan menuliskan di sini kelas sama dengan uh, dalam tuple itu kita menggunakan dalam kurung yang seperti ini ya. Kalau dalam list kan kita menggunakan kurungnya yang seperti ini. Nah, tapi ini kita menggunakan kurung biasa. Nah, jadi di sini kita akan menuliskan katakanlah nama ya. Nila, Heri, Huluk, ya. Oke, ada yang salah di sini. Oke, sebentar. Nah, Nila, Heri, uh, Huluk, dan Doni ya. Nah, uh, coba kita akan print. Oh, jadi pertama-tama kita tuliskan saja dulu karena memang belum mau kita print ya. Dan ini list kelas satu yang terdiri dari uh, katakanlah Andi, Fajar, oke, Denny, dan Wawan. Nah, seperti itu. Lalu kita print di sini type kelas. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu print lagi type kelas satu. Nah, variasinya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kelas ya. Ini adalah tuple atau tuple dan yang ini adalah list. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba karena itu tipe datanya yang di print ya. Nah, bagaimana kalau kita mau meminta data ini agar di print? Jadi kita hapus saja ini. Nah, seperti ini ya. Bagaimana kalau kita menuliskan ini dan lalu kita print? Kita akan coba. Nah, di sini dia tertulis Nila, Heri, Huluk, dan Doni karena itu dari kelas ya. Nah, kelas satunya adalah Andi, Fajar, Denny, dan Awan. Itu sudah betul. Ya, oke.
Nah, di sini kita akan mencoba juga apakah dalam tuple bisa tidak dengan menggunakan dalam kurung. Jadi seperti itu. Kita akan coba run. Nah, ternyata bisa ya, dalam tuple itu bisa dengan tidak menyertakan dalam kurung. Dan di sininya, di terminalnya sendiri, dia akan tertulis dalam kurung secara otomatis. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan menuliskan lagi di sini. Oke, cara mengakses tuple sama dengan cara mengakses list ya, karena memang tuple dan list itu mirip-mirip tapi tidak sama, jadi seperti itu. Nah, kita akan tuliskan di sini. Sebelumnya kita akan nonaktifkan dulu ini. For. Kita akan menggunakan for KLS in kelas. Lalu print KLS. Apa yang terjadi? Apakah bisa? Nah, di sini dia akan tereksekusi Nila, Harry, Huluk, dan Doni ya, secara ke bawah. Itu berarti seperti uh, memang seperti data list ya. Kemudian ada juga karena itu terprintnya hanya nama-namanya saja dengan tidak menyertakan indeksnya, maka kita akan coba juga di sini. Kita akan tambahkan in enumerate dalam kurung kelas. Nah, ini kita hapus saja. Nah, dalam print kelas bagaimana? Oh, error. Apa yang salah di sini? Oke, di sini sudah benar tadi ya sebenarnya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya, indeks 0 ya, indeks 0 adalah Nila. Indeks satunya itu Harry dan seterusnya ya. Jadi yang kiri ini itu adalah nomor indeks. Jadi seperti yang di video sebelumnya, bahwa kalau list itu dimulai dari indeks 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan yang di sebelah kanan adalah nilai objek, yaitu nama-nama yang terkandung di dalam kelas ini atau kelas 1. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan lanjut tambahkan di sini agar agak hidup ya. Kita akan tambahkan indeks kelas in enumerate kelas ya. Kemudian print dalam kurung indeks. Oke, maaf. Indeks ke indeks, karena di sini indeks ya, maka di sini kita tulisnya indeks. Indeks ke indeks, for indeks ya maksudnya. Mungkin agak muter-muter bahasanya, tapi memang indeks ke indeks. Jadi indeks ke-nya itu yang akan terprint, dan indeks adalah nanti kita akan coba lihat lagi ya. Mempunyai nama. Nah, jadi yang dipetik dalam petik itu akan terprint ya. Nah, jadi seperti ini. Apakah bisa? Saran? Nah, indeks ke 0 itu mempunyai nama Nila.
indeks ke-1 mempunyai nama Harry, Huluk, dan Doni, dan sebagainya, dan seterusnya ya. Nah, kemudian apakah bisa kita akan mengganti ini ya menggunakan ya, menggunakan ya, kita akan coba di sini angka, kita ketikkan angka sama dengan 0, maaf, sama dengan 0, lalu while ya, angka lebih kecil ya, lebih kecil dari len kelas. Nah, jadi seperti itu. Angka lebih kecil daripada len kelas. Oke, di sini harus, nah, baru kita print tanda petik, jangan lupa ya, indeks ke angka, indeks ke angka, lalu mempunyai nama. Di sini kita masukkan kelas dan angka. Jadi seperti itu ya. Apakah bisa? Kita coba break. Oh, oke. Nah, jadi kalau seperti ini dia akan tak terhingga ya, atau while loop dalam istilah Python-nya. Jadi kita akan mencoba tambahkan di sini angka plus sama dengan 1 agar tidak ter while loop. Jadi PC atau laptop yang ter while loop itu dan tidak berhenti-berhenti itu akan not responding. Jadi dia akan error karena terlalu banyak data yang terprint gitu. Nah, kita akan coba run. Nah, jadi sama ya. Sebenarnya sama seperti for tadi. Nah, sama seperti for tadi, di sini dia mengeksekusi hal yang sama ketika kita menggunakan while. Nah, kita akan lanjut lagi. Ini kita akan hapus ya. Hapus dan oke, bagaimana jika kita ketikkan kelas 1 dot, nah, dot append seperti yang ada dalam tipe data list ya. Kita akan menambahkan dadang. Jadi seperti itu. Apakah bisa kita print kelas 1? Nah, Andi, Fajar, Denny, Wawan, dan Dadang. Jadi di sini dia berhasil ya, Dadang ditambahkan ke dalam kelas 1. Nah, perlu diketahui bahwa list itu mempunyai ini ya, metode append juga. Nah, yang di dalam tipe data tuple dia tidak mempunyai metode append. Jadi kalaupun kita mengetikkan itu dalam variabel ini, variabel tuple-nya, dia tidak akan tereksekusi dan dia akan error. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencari besar kapasitas yang digunakan dari tuple maupun list. Kita akan memperbandingkan itu ya dari kedua tipe data tersebut ya. Jadi caranya adalah di sini kita akan hapus ini lagi. Kita akan ganti lagi ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita akan mengetikkan data underscore tuple
ya, sama dengan SYS. Sebelum itu kita akan menuliskan di sini. Oke, sebentar. SYS dot get, oh, tidak muncul ya, data tuple sama dengan SYS dot get size of, apakah bisa ya, dalam kurung kelas, kelas hanya kelas. Nah, di sini kita akan copy saja biar cepat ya. Nah, di sini kita akan coba seperti apa hasilnya ya. Jadi oke, di sini kelas 1 ya harusnya. Nah, kelas 1. Oke. Nah, apakah sudah betul formatnya? Nah, di sini kita akan coba lihat lagi. Sebenarnya kita akan tambahkan di sini import ya. Harusnya import sih. Ya, kita akan tambahkan import di sini. Di sini import ya. Import s, yes. Apakah bisa ya? Semoga sih bisa. Ya mungkin ini terlalu banyak ya. SCS is get size of kelas 1 data tuple. Nah, seharusnya ini terprint ya, dan mungkin karena saya baru dalam menggunakan ini, dia tidak terprint. Nah, harusnya dia akan terprint di sini di terminal jumlah data yang berupa angka begitu, yang menunjukkan isi tuple dan list ini. Sebenarnya seperti itu, karena ini tidak terprint, entah ada kesalahan di mana ya. Nah, jadi besar penyimpanan data update, data tuple dan list itu sebenarnya lebih besar list daripada tuple ya. Maka kalau ingin melakukan pemrograman dengan jumlah yang besar, mungkin bisa menggunakan tuple daripada list, karena list memakan penyimpanan yang lebih. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Karena mohon maaf ini tidak bisa terprint ya. Dan mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan dalam penyampaian, atau entah itu sistem saya, karena memang saya baru pertama kali dalam menggunakan VS Code ini atau Visual Studio Code. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.